Gajah Suro dan Maesodenar tergolong orang-orang yang memiliki kesaktian yang tidak kecil artinya di kalangan orang-orang perkasa. Tetapi melihat cara kedua orang itu bertempur, terasalah bahwa ilmu mereka itu baru merupakan ilmu yang permulaan saja. Ketika mereka berdua, Gajah Suro dan Maesodenar, sedang terikat oleh pertempuran itu, tiba-tiba terdengarlah salah seorang di antara mereka berkata, "Hei, apa kerjamu di sini?" Gajah Suro dan Maesodenar terkejut bukan main. Mereka berdua berada di tempat yang terlindung dan gelap. Sedangkan mereka berdua saja masih belum sempat menyaksikan kedua orang yang berdiri di tengah jalan itu dengan baik. Tapi justru salah seorang di antaranya sudah dapat melihat mereka yang berlindung. Untuk sementara Gajah Suro dan Maesodenar masih berdiam diri. Mungkin bukan mereka yang disapa. "Rupa-rupanya kau sengaja memanggilnya," jawab yang lain masih sambil bertempur. "Supaya membantumu." "Tutup mulutmu," bentak yang lain pula. "Jangan terlalu sombong. Kau kira bahwa aku tak mampu melawanmu?" Yang lain diam tak menjawab, tetapi rasanya mereka bertempur semakin seru. Ketika saat kemudian Gajah Suro dan Maesodenar masih belum menjawab, kembali terdengar suara orang yang pertama. "Hei Gajah Suro dan Maesodenar, kenapa kau berdiri seperti patung di situ?" Mendengar nama mereka disebut, baru Gajah Suro dan Maesodenar yakin bahwa benar-benar mereka berdualah yang disapa oleh orang itu. Tapi belum lagi salah seorang menjawab, terdengar suara orang kedua. "Hei, kenapa kalian tak membantu bapakmu yang sudah hampir kehabisan napas?" Mendengar kata-kata itu, Gajah Suro dan Maesodenar tersentak. Mereka tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi. Karena itu mereka berdua melompat mendekat. Ketika mereka sudah demikian dekat, barulah mereka tahu bahwa benar-benar Ki Ageng Suro Dipoyono yang sedang bertempur dengan dahsyatnya itu melawan seorang bertubuh raksasa yang mempunyai kesaktian sejajar pula. Tapi rasa-rasanya mereka masih belum mengenal orang itu. "Gajah Suro," kata Ki Ageng Suro Dipoyono tanpa mengalihkan perhatiannya dari lawan-lawannya. "Kenapa kau begitu bodoh meninggalkan rumahmu tak terjaga? Paman Monomerto, Sawung-Rono dan Panjawi dengan pasukannya berjaga-jaga di sana, ayah," jawabnya. "Apa arti dari mereka bertiga? Pulanglah, ajak Maesodenar. Tinggalkan Lembu Suro bersamaku di sini," perintahnya. "Bukankah laskarmu di sini tidak banyak menderita kekalahan?" "Mereka memberikan tanda kekalahan itu, ayah," jawab Gajah Suro. "Ah, kau memang terlalu muda," digugah kemarahan Gajah Suro. Prajurit Banyu Biru meskipun terpaksa menarik pasukannya beberapa kali, tetapi masih belum memberi tanda kekalahan. Paling-paling mereka akan minta bantuan laskar cadangan. "Tapi tanda itu telah dibunyikan, ayah," Gajah Suro mencoba menjelaskan. Ki Ageng Suro Dipoyono masih melayani lawannya dengan gigih. Mereka bertempur dengan cara yang agak membingungkan bagi Gajah Suro dan Maesodenar. Tubuh mereka seolah-olah menjadi kebal dan tidak dapat disakiti oleh pukulan yang bagaimanapun kerasnya. Karena itu baik Gajah Suro maupun Maesodenar tidak tahu bagaimana terbuka kemungkinan untuk dapat menangkan pertempuran itu. "Gajah Suro," kata Ki Ageng Suro Dipoyono, "yang membunyikan tanda itu bukanlah laskar Banyu Biru, tapi itu hanyalah suatu cara buat menarikmu untuk datang ke daerah pertempuran ini." Mendengar keterangan ayahnya, hati Gajah Suro terguncang hebat. Karena itu segera ia melompat meninggalkan tempat untuk segera kembali ke rumahnya. "Gajah Suro," panggil ayahnya. Belum Gajah Suro jauh, Gajah Suro berhenti sejenak. "Suruhlah Pandan Kuning, Bantaran, Panunggal dan beberapa orang kemari. Suruhlah mereka membawa tali yang kuat untuk mengikat kucing sakit-sakitan ini." Geram lawannya. "Kau kira kau bisa menangkap aku? Kalau dalam keadaan keseimbangan," jawab Suro Dipoyono, "setetes air akan mempunyai pengaruh untuk mengubah keseimbangan itu.
maka kedatangan beberapa orang yang tak berarti pasti mempunyai akibat yang tak kau harapkan. Setan tua, kau licik sekali. Kembali orang itu menggeram, berusaha menangkap seorang penyerang. Aneh, jawab Suro Dipoyono. Kami dan laskar kami berusaha menangkap seorang penyerang. Apakah itu licik? Nah, Gajah Suro dan Maiso Jenar, berangkatlah, katanya kepada Gajah Suro dan Maiso Jenar. Gajah Suro dan Maiso Jenar segera berlari meninggalkan tempat itu sambil memberi aba-aba kepada Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Apalagi pada waktu itu keadaan pertempuran seolah-olah sudah hampir seluruhnya dapat dikuasai oleh laskar Banyu Biru, kecuali pertarungan antara Simorudro Muda dengan Lowo Ijo serta Joko Soko melawan Lembu Suro. Gajah Suro cepat-cepat melompat ke kuda putihnya, sedang Maiso Jenar berlari kencang-kencang ke kudanya yang ditambatkannya tadi. Jenak kemudian mereka telah berpacu ke arah rumah Ki Ageng Gajah Suro. Seperti pada saat mereka berangkat, demikian pula pada saat itu. Rasanya kuda-kuda itu berjalan demikian lambannya. Beberapa kali mereka mendera kuda mereka untuk segera sampai di rumah. Sebab kalau sampai Ki Ageng Suro Dipoyono merasa khawatir, maka pastilah ada sesuatu yang mengancam keselamatan pusaka-pusaka yang disimpannya. Pada saat mereka meninggalkan arena pertempuran itu, mereka masih dapat mendengar suara lawan Ki Ageng Suro Dipoyono itu mengaum seperti seekor harimau, dan saat kemudian disaut oleh auman yang menyeramkan pula dari Simorudro Muda. Ketika mereka menoleh, nampaklah sebagian dari laskar yang sedang bertempur itu berlompatan meninggalkan gelanggang seperti air laut yang sedang surut. Maka dengan cepatnya jumlah laskar itu menjadi berkurang. Tapi mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk memperhatikan perubahan itu dengan seksama, sebab pikiran mereka telah lari mendahului ke arah pusaka-pusaka yang mereka simpan. Namun demikian, Gajah Suro sambil memacu kudanya masih sempat bertanya. Katanya, Adi Maiso Jenar, siapakah kira-kira yang bertempur melawan ayah itu? Maiso Jenar menarik keningnya lalu jawabnya, aku tak dapat mengatakan dengan pasti Kakang, tapi aku kira ia adalah Simorudro tua dari Ludoyo. Tepat seperti dugaanku, sahut Gajah Suro. Bulu-bulu yang jarang-jarang yang tumbuh di wajahnya, tubuhnya yang besar seperti raksasa, dan akhirnya teriakannya yang seperti auman seekor harimau. Hanya saja ia tidak mengenakan kerudung kulit harimau hutan seperti pada saat kita jumpai pertama kali. Itu adalah usahanya untuk menyamar sebagai laskar biasa, Kakang. Untunglah bahwa Ki Ageng Suro Dipoyono tidak membiarkan daerah ini, kata Maiso Jenar. Gajah Suro tidak menjawab lagi. Kudanya dipacu semakin kencang. Kudanya adalah kuda pilihan yang memiliki kecepatan berlari seperti anak panah. Tapi pada saat itu rasa-rasanya kuda itu berlari seperti keong yang merayap-rayap di batu-batu berlumut. Semakin dekat mereka dengan halaman rumah Gajah Suro, hati mereka menjadi semakin tegang. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai macam gambaran yang mungkin terjadi pada kedua keris pusaka yang disimpannya. Akhirnya ketika mereka muncul dari sebuah kelokan jalan, terbentanglah di hadapan mereka alun-alun Banyu Biru. Dan setelah menyeberangi jalan-jalan itu, mereka akan sampai di rumah Gajah Suro. Dari kejauhan, rumah itu nampaknya sepi. Tak ada sesuatu yang mencurigakan, apalagi keributan-keributan. Tapi meskipun demikian, hati mereka malah semakin bergelora. Tiba-tiba nampaklah di hadapan mereka, di tengah-tengah alun-alun, di antara dua batang beringin tua yang tumbuh di alun-alun itu, meloncat-loncat dua bayangan dengan gerakan-gerakan aneh. Ternyata mereka adalah dua orang yang sedang bertempur pula. Gerakan-gerakan mereka nampak aneh dan cepat seperti dua ekor burung yang sedang berlaga sambar menyambar. Sebentar mereka berlompatan dan berkelahi di atas dinding pohon beringin yang hanya sejengkal tebalnya.
tapi seolah-olah kaki mereka memiliki alat perekat, sehingga mereka tidak dapat jatuh. Yang mengagumkan, kadang-kadang mereka berloncatan dan berkejaran di antara ranting-ranting dan sulur beringin tua itu, dengan gerakan-gerakan yang seolah-olah mereka berada di atas tanah saja. Melihat mereka yang bertempur itu, Gajah Suro dan Maesha Jenar menarik kekang kudanya dan berhenti beberapa langkah dari pohon beringin itu. Di dalam gelap malam serta gerak-gerak yang melontar ke sana kemari, agak sulitlah bagi Maesha Jenar dan Gajah Suro untuk segera mengenal orang yang sedang berkelahi itu. Tapi menilik gerak serta cara mereka, pastilah mereka tergolong dalam tataran yang sama tinggi dengan Ki Ageng Sorodipoyono. Berapa kali Gajah Suro dan Maesha Jenar melarikan kudanya melingkari pohon beringin itu, tetapi setiap kali mereka hanya melihat bayangan yang berloncatan dan lenyap di balik pohon beringin itu. Namun bagaimanapun, Gajah Suro dan Maesha Jenar telah memiliki dasar-dasar ilmu kepandaian yang cukup, sehingga meskipun agak lama akhirnya dengan terperanjat sekali, mereka melihat salah seorang di antara mengenakan jubah abu-abu dan bertopeng kayu yang kasar buatannya, sehingga mirip dengan wajah hantu. "Pasingsingan," desis Maesha Jenar. "Ya, pasingsingan," ulang Gajah Suro. Belum lagi mereka dapat mengenal dengan baik. Yang satu lagi terdengarlah lawan pasingsingan itu berkata, "Hei anak-anak bodoh, jangan menonton seperti menonton adu jago. Lebih baik kau pulang dan lihat barang-barangmu." Mendengar suara orang itu, darah Maesha Jenar tersirat. Ia pernah mendengar suara itu dan bahkan ia pernah menerima perintahnya untuk mencari Krisnogo Sosro dan Sapuinten. Maka dengan tak disengaja ia berteriak, "Bukankah Tuan Ki Ageng Pandanalas?" Maka jawab orang itu, "Ingatanmu baik sekali Maesha Jenar, tapi lekaslah pergi." Maesha Jenar tidak menjawab lagi. Dua tokoh sakti telah memperingatkan mereka mengenai pusaka-pusaka itu. Maka segera mereka mutar kuda mereka dan dilarikan menuju ke halaman rumah Gajah Suro. Dalam waktu yang pendek itu Gajah Suro sempat bertanya, "Beliaukah Ki Ageng Pandanalas?" "Ya, beliaulah." "Apakah Kakang Gajah Suro belum pernah mengenalnya?" kata Maesha Jenar. "Pernah, tapi sudah lama sekali," jawab Gajah Suro. Sementara itu kuda mereka telah sampai di muka pintu gerbang halaman rumah Gajah Suro. Dua orang penjaga gerbang masih berdiri dengan tegapnya ketika mereka melihat Ki Ageng Gajah Suro dan Maesha Jenar datang. Segera kedua penjaga itu membungkuk hormat. Gajah Suro tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk menanyakan tentang keamanan rumahnya. Maka kepada dua orang penjaga itu ia bertanya, "Apakah yang sudah terjadi?" "Tidak ada apa-apa yang terjadi Ki Ageng," jawabnya. Mendengar jawaban itu, perasaan Gajah Suro dan Maesha Jenar agak lega sedikit. Tapi dalam lubuk hati mereka yang paling dalam tersembunyi suatu kebimbangan atas kebenaran keterangan penjaga itu. Mereka berdua seolah-olah mendapat suatu firasat yang kurang menenteramkan hati. Maka mereka berdua segera memasuki halaman dan langsung menuju ke pendopo. Di pendopo itu nampak Wonomerto dan Sawung Rono masih duduk dengan tenangnya. Ketika mereka melihat Gajah Suro dan Maesha Jenar, segera mereka berdua pun berdiri menyambutnya. "Paman Wonomerto, tidak adakah sesuatu yang terjadi di sini?" tanya Gajah Suro tidak sabar. "Pangestu anak mas, tak ada sesuatu yang terjadi," jawab Wonomerto. Gajah Suro menarik napas dalam-dalam. Agaknya ia tambah lega mendengar jawaban itu. Sebab Wonomerto dan Sawung Rono bukanlah anak kecil yang dapat dipermainkan. Di halaman rumah itu masih nampak beberapa orang laskar yang berjaga-jaga, berjalan hilir mudik dengan senjata siap di tangan. Sedangkan di Gandok Kulon, tempat pondokan Ki Ageng Lembu Suro pun masih nampak beberapa orangnya ikut berjaga-jaga. "Bagaimanakah dengan Penjawi?" tanya Gajah Suro pula. "Agaknya juga tidak mengalami sesuatu anak mas," jawab Wonomerto. "Baru saja Adi Sawung Rono nganglang kebalik
belakang rumah, dan di sana penjawit nampak selalu bersiaga. Syukurlah, desis Gajah Suro. Mendengar semua keterangan itu, gelora perasaan Gajah Suro dan Maiso Jenar terasa agak mengendur sedikit setelah mereka mengalami ketegangan perasaan beberapa saat lamanya. Memang sulit untuk dapat memasuki halaman itu tanpa dilihat oleh salah seorang pengawal. Sebab dinding halaman Gajah Suro cukup tinggi dan gerbangnya pun terjaga rapat. Berapa orang pengawal berjaga-jaga di sekeliling halaman di setiap 7-8 langkah seorang dan melekat dinding halaman. Kalau demikian maka agaknya peringatan-peringatan yang diberikan oleh Ki Ageng Suro Jepoyono maupun Ki Ageng Pandanalas hanyalah sikap hati-hati dari orang-orang tua saja. Tetapi belum lagi Gajah Suro dan Maiso Jenar puas menarik napas lega, tiba-tiba dikejutkan oleh jerit Aryo Saloko dari dalam rumah. Serentak mereka berdiri dan dengan kecepatan yang luar biasa mereka meloncat ke arah suara Aryo. Wonomerto dan 2-3 orang yang berdiri paling dekat dengan pintu segera mendorongnya dan melompat masuk. Gajah Suro dan Maiso Jenar rupanya tidak sabar lagi menunggu Wonomerto yang meskipun geraknya termasuk dalam tataran yang tinggi untuk bergantian masuk lewat pintu yang hanya satu itu. Karena itu Gajah Suro dan Maiso Jenar dengan kekuatan penuh menerobos dinding gebyok itu hingga pecah berserakan. Ketika mereka bersama-sama telah sampai di muka ruangan Gajah Suro, rasa-rasanya darah mereka berhenti mengalir. Mereka masih sempat menyaksikan Aryo Saloko terpelanting dan terbentur dinding. Seketika itu juga ia terjatuh dan pingsan. Dari mulutnya meleleh darah merah segar, dan di tangannya tergenggam erat sebuah tombak pendek yang juga berlumuran darah. Tombak itu adalah tombak pusaka Ki Ageng Gajah Suro yang bernama Kyai Banca, hadiah dari Pangeran Sabranglor yang juga bergelar Adipati Unus pada waktu ia mengikuti pasukan Sabranglor itu ke Semenanjung Melayu untuk mengusir penjajah Portugis. Kyai Banca sebenarnya adalah pasangan dari pusaka lain yang berupa sebuah bendi. Dan di muka pintu kamarnya ia melihat sesosok tubuh yang terhuyung-huyung. Di dadanya nampak luka yang menyemburkan darah. Dalam kejadian yang sekejap itu melayanglah sebuah bayangan yang hampir tak dapat ditangkap oleh penglihatan, menyambar orang yang hampir terjatuh karena luka di dadanya itu. Maka berpindahlah 2 buah keris yang dipegang oleh orang yang terluka di dadanya itu ke tangan yang menyambarnya. Itulah Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Gajah Suro, Maiso Jenar, dan Wonomerto adalah orang-orang yang memiliki kecepatan bergerak dalam tingkatan yang cukup tinggi. Tapi terhadap bayangan itu mereka tak mampu berbuat sesuatu. Mereka hanya melihat bayangan itu lenyap lewat atap. Meskipun demikian, Gajah Suro, Maiso Jenar, dan Wonomerto bukanlah orang yang mudah putus asa. Sambil berteriak nyaring, Gajah Suro melompat memburu bayangan itu, disusul oleh Maiso Jenar dan Wonomerto. Tapi demikian Gajah Suro muncul di atas atap lewat lubang yang sama. Bayangan itu telah lenyap sama sekali. Karena itu bergetarlah dada mereka bertiga oleh kemarahan dan keheranan yang bercampur aduk. Bayangan itu seolah-olah adalah bayangan hantu yang tiba-tiba muncul untuk menambah keributan di Banyu Biru dan kemudian lenyap seperti lenyapnya asap diembus angin. Tapi bagaimanapun cepatnya bergerak bayangan itu, namun ada sesuatu yang dapat ditangkap oleh Gajah Suro dan Maiso Jenar. Bayangan itu agaknya memakai jubah abu-abu, tapi Gajah Suro dan Maiso Jenar sama sekali tak dapat melihat wajahnya. Namun demikian segera perasaan mereka lari kepada Pasingsingan. Orang itu beberapa saat yang lalu bertempur melawan Ki Ageng Pandanalas di alun-alun, tak begitu jauh dari rumah itu. Tapi bagaimana ia dapat berhasil melepaskan diri dari pengawasan Pandanalas? Maka bergulatlah di dalam otak Gajah Suro dan Maiso Jenar berbagai pertanyaan. Apakah Pasingsingan berhasil mengalahkan Pandanalas?
Pada saat itu, lebih-lebih Gajah Suro yang menyaksikan pusaka simpanannya dan yang telah direbutnya dengan taruhan nyawanya, hilang tanpa dapat berbuat sesuatu di hadapannya. Juga anaknya dilukai oleh seseorang yang tak dikenal di rumahnya. Seolah-olah di dalam dadanya menyalalah api yang berkobar-kobar, dan jauh lebih panas dari api yang menyala-nyala di ujung utara kotanya. Nyala di dalam dadanya ini mancar lewat matanya yang merah berapi-api, giginya yang gemeretak, dan bibirnya bergerak-gerak. Tetapi tak sepatah kata pun yang terucapkan. Otak Gajah Suro yang cerdas segera dapat meraba apa yang telah terjadi di rumahnya. Rupa-rupanya seseorang telah berusaha untuk mengambil kedua pusakanya, tapi malang baginya sebab Aryo dapat mengetahui perbuatan itu, sehingga anak yang otaknya cemerlang